Halo teman-teman semua, salam sejahtera teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya nanti akan mencoba menjelaskan dan mendalami sebuah kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini merupakan kasus yang terjadi pada sebuah perusahaan besar, yaitu perusahaan PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel ini merupakan BUMN yang bergerak pada bidang produksi baja. PT Krakatau Steel ini sebenarnya awal mulanya itu dibentuk sebagai wujud pelaksanaan dari proyek baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik industri baja untuk mendukung perkembangan industri di Indonesia. PT Krakatau Steel ini pernah mencatat kerugian selama 7 tahun berturut-turut dan memiliki banyak sekali utang jangka pendek. Berdasarkan catatan laporan keuangan pada PT Krakatau Steel, tercatat bahwa PT Krakatau Steel ini memiliki utang sebesar 2,49 miliar US dollar pada tahun 2018. Tapi utang ini naik 10,45% dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,26 miliar US dollar. Sedangkan utang jangka pendeknya itu sebesar 1,59 miliar US dollar, naik 17,38% pada tahun 2017 sebesar 1,36 miliar US dollar. Akibatnya apa? Akibatnya itu PT Krakatau Steel ini mengalami kerugian, walaupun pendapatan mereka itu mengalami kenaikan sebesar 20% dari 1,44 miliar US dollar menjadi 1,73 miliar US dollar. Namun PT Krakatau Steel ini mencatat kerugian bersih, di mana kerugian bersih ini tercatat sebesar 74,82 juta US dollar atau sekitar 1,05 triliun pada kurs 14.000. Meskipun catatan ini kerugian ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 81,74 juta US dollar. Selain itu, 71% utang jangka pendek merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak bank, baik atas nama perusahaan atau entitas anak. Pinjaman diberikan oleh 13 bank yang berbeda pada KRAS dan anak usahanya. Utang jangka pendek bank tersebut mayoritas dalam bentuk Letter of Credit Import atau LOC dan kredit modal kerja baik yang berbasis rupiah maupun dolar Amerika Serikat atau AS. Pinjaman terbesar diberikan oleh PT Bank Mandiri atau Persero Tbk atau BMRI dengan total nilai 359,6 juta US dollar atau setara 5,03 triliun. Jumlah itu terdiri dari LOC impor 161,2 juta US dollar, fasilitas bank overdraft atau dana cerukan sebesar 131,01 juta US dollar dan kredit modal kerja sebesar 67,32 juta US dollar. Selanjutnya, pinjaman terbesar kepada KRAS selanjutnya diberikan PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI senilai 238,36 juta US dollar dan PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA sebesar 199,25 juta US dollar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Saud Situmorang, mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Wisnu Kunchoro, di gedung KPK Sabtu 23 Maret 2019. Saud menjelaskan, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat 22 Maret 2019 kemarin. Saat itu, Wisnu Kunchoro tengah bertemu dengan seseorang dari pihak swasta bernama Alexander Buskita di sebuah kedai kopi di Bintaro. Dalam pertemuan itu, Alexander Buskita menyerahkan kertas berwarna coklat berisi uang 20 juta rupiah kepada Wisnu Kunchoro.
Uang itu merupakan sebagian dari komitmen fee dari dua orang pihak swasta, yakni Kenneth Sutraja dan PT Grand Cartage dan Kurniawan Edi Cokro dari Grup Cokro. Komitmen fee itu sendiri diberikan agar kedua perusahaan itu mendapatkan proyek pengadaan barang dan peralatan di Direktorat Produksi dan Teknologi Krakatau Steel senilai 24 miliar rupiah atau 22,4 miliar rupiah. Ternyata rencana penyerahan uang itu sudah diketahui penyidik KPK. Wisnu Kunchoro dan Alexander Muskita langsung dibekuk petugas. Sementara uang sebesar 20 juta rupiah disita. Selain itu, KPK juga menyita buku tabungan atas nama Alexander Muskita. Sementara itu, di saat bersamaan, KPK juga telah mengirim tim ke Wisma Baja, Kuningan, Jakarta Selatan. Di sana, petugas mengamankan General Manager Blast Furnace PT Krakatau Steel Hernanto. Setelah itu, tim bergerak ke Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mengamankan Kenneth Sutarja di rumah pribadinya pukul 23.53 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, KPK juga mengirim tim ke Cilegon untuk mengamankan General Manager Central Maintenance and Facilities PT Krakatau Steel Heri Susanto. Setelah pemeriksaan selama 24 jam, KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Antara lain, Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kunchoro, Kenneth Sutarja dari PT Grand Cartage, Kurniawan Edi Cokro dari Grup Cokro, dan Alexander Muskita selaku swasta. Atas perbuatannya, KPK menyangka Wisnu dan Alexander telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dan dihubungkan atau dikaitkan dengan Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Sementara, terhadap 2 orang tersangka pemberi, KPK menyangkakan Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Pemerintah perlu menyoroti jeritan produsen terkait dengan masifnya impor baja. Arus masuk baja murah dari Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Taiwan yang meningkat sejak tahun 2014 itu mencapai puncaknya pada tahun lalu. Banjir baja impor murah telah menghilangkan 25% pangsa pasar baja dalam negeri serta membuat pemanfaatan pabrik baja nasional 43% dari kapasitasnya, yaitu 24 juta ton. Akibatnya, bukan hanya Krakatau Steel saja, dengan perusahaan baja nasional lain bisa mengurangi lini produksinya. Ada dugaan negara-negara asal memberi subsidi ekspor praktik yang dilarang oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Hal ini harus ditindaklanjuti oleh Komite Anti-Dumping dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Pemerintah tak boleh lagi memaksa perusahaan plat merah menggenjot bisnis tanpa kelaikan komersial dan finansial. Sebagai pemegang saham, pemerintah perlu jeli mengawasi setiap perencanaan bisnis perseroan. Melakukan pembenahan dalam aspek good corporate governance di setiap lini bisnis perlu dilakukan untuk mempercepat proses transformasi menjadikan Krakatau Steel sebagai perusahaan yang bersih. Caranya dengan mengadopsi standar internasional dalam upaya pencegahan KKN yaitu ISO 37001-2016 tentang anti-bribery management system atau sistem manajemen anti suap. Langkah ini sudah bersejalan dengan surat edaran Menteri BUMN nomor SE/MBU/07/2019 tentang pengelolaan BUMN yang bersih melalui implementasi pencegahan KKN dan penanganan bantuan kepentingan serta penguatan pengawasan intern. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.
kick-off implementasi ISO 37001/2016 ini dilakukan dengan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan ISO 37001/2016 oleh seluruh jajaran direksi Krakatau Steel dan para pejabat tingkat General Manager dan manajer di The Royal Krakatau Hotel, Cilegon, Banten. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim, mengatakan, dengan diimplementasikannya ISO 37001/2016 diharapkan dapat memperkuat budaya organisasi yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan. Komitmen dan implementasi yang menyeluruh dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam ini bisnis perseroan mendorong perbaikan pada kinerja yang tengah melakukan transformasi bisnis agar dapat menangkap suatu peluang bisnis guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah pada pemangku kepentingan. Dengan diimplementasikannya prinsip-prinsip GCG tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya dan organisasi perseroan menjadi efisien, efektif, dan produktif, serta berorientasi pada tujuan perseroan dan memperhatikan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam mengelola BUMN yang notabene bagian dari keuangan negara yang dipisahkan. Memperbaiki kondisi internal BUMN demi mewujudkan kapasitas bersaing global. Langkah awal yang ia lakukan adalah reformasi struktural organisasi di tubuh BUMN. Kasus korupsi yang terjadi pada PT Krakatau Steel merupakan salah satu dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkup BUMN. Banyaknya kasus korupsi di lingkup BUMN ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang mendalam dari audit internal. Pelaksanaan tata kelola good governance nyatanya terjadi di atas kertas belaka. Pada PT Krakatau Steel ini, auditor tidak melakukan pengawasan yang mendalam. Hal ini disebabkan karena posisi auditor itu berada di bawah direktur, sehingga terjadi konflik kepentingan yang mempengaruhi auditor dalam membuat keputusan.